Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosita Hidayatis Cipto dari kelas PS4E NIM 63010190165. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan organisasi penyaluran pembiayaan di bank syariah. Di sini saya akan membahas secara singkat saja karena keterbatasan waktu. Jadi yang pertama ada ketentuan umum penyaluran dana. Itu ada 6. Yang pertama yaitu pengertian penyaluran dana, bahwasanya penyaluran dana itu merupakan transaksi penyediaan dana atau barang atau fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kemudian yang kedua ada fungsi penyaluran dana, bahwa salah satunya yaitu meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang. Kemudian yang ketiga ada pejabat bank. Yang dimaksud dalam pejabat bank ini ada Dewan Komisaris, DPS atau Dewan Pengawas Syariah, kemudian direksi, kemudian satuan kinerja penyaluran dana, kemudian pimpinan cabang dan manajer operasional. Yang keempat ada Komite Kebijakan Penyaluran Dana. Itu merupakan suatu majelis yang beranggotakan komisaris, direksi, Dewan Pengawas Syariah, manajer marketing, manajer operasional, dan bagian support. Kemudian yang kelima itu ada Komite Penyaluran Dana. Merupakan suatu majelis yang berwenang memberikan persetujuan dan penolakan pengajuan penyaluran dana yang diajukan kepada account officer, yang beranggotakan komisaris direksi dan manajer marketing. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini guna menjaga efektivitas kebijakan prosedur penyaluran dana, yang melakukan kajian secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 tahun. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana. Di sini ada 4 unsur. Yang pertama ada kebijakan pokok dalam penyaluran dana, yang kedua ada profesionalisme dan integritas penyaluran dana, dan yang ketiga ada kode etik pejabat penyaluran dana, dan yang terakhir ada implementasi prinsip kehati-hatian. Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama itu kebijakan pokok dalam penyaluran dana. Ini ada 5 aspek. Yang pertama yaitu penerapan prinsip kehati-hatian, yang salah satunya yaitu prosedur penyaluran dana yang sehat, kemudian tata cara agunan yang diambil alih oleh bank, kemudian ada penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus. Yang kedua yaitu kebijakan penyaluran dana pihak terkait, yang terdiri dari cara perhitungan, batas maksimum pemberian kredit, dan penyaluran dana yang berisiko tinggi. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu sektor ekonomi dan segmen pasar, yang terdiri dari segi sektor ekonomi itu ada segmen umum dan segmen khusus. Kemudian dari segi jenis usaha itu ada pertanian, ada perdagangan, ada pertambangan, dan lain-lain. Kemudian ada segi pengalaman, itu diutamakan yang telah berpengalaman minimal 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyaluran dana yang perlu dihindari, yaitu salah satunya penyaluran dana yang bertentangan dengan syariah, kemudian penyaluran dana untuk tujuan spekulasi, kemudian ada penyaluran dana kepada nasabah bermasalah. Itu kita harus hindari. Nah, yang kelima yaitu jenis penyaluran dana berdasarkan tujuan. Itu ada 3. Yang pertama ada modal kerja, di mana penyaluran dana ini guna memenuhi kebutuhan usaha bagi pembelian atau pengadaan barang dalam rangka usaha. Kemudian yang kedua ada investasi, di mana penyaluran dana ini guna memenuhi kebutuhan pengadaan atau prasarana usaha yang dipersamakan dengan itu. Kemudian yang ketiga yaitu konsumtif, di mana penyaluran dana guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu profesionalisme dan integritas pejabat penyaluran dana. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama yaitu mempunyai keahlian dan keterampilan teknis dalam berbagai praktik kegiatan perbankan. Kemudian yang kedua itu harus profesional, amanah, objektif, dan cermat. Kemudian yang ketiga yaitu taat asas terhadap peraturan, dan yang keempat menyadari sepenuhnya dan melaksanakan peraturan dari perbankan.
Kemudian ada kode etik pejabat penyaluran dana. Di sini saya sebutkan 5 saja. Yang pertama yaitu patuh dan taat pada ketentuan. Yang kedua, melakukan pencatatan dengan baik. Kemudian menghindari persaingan yang tidak sehat dan tidak menyalahkan wewenang. Kemudian menjaga kerahasiaan dari nasabah. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi prinsip kehati-hatian. Jadi di sini ada 3 aspek, bahwa yang pertama penerapan prinsip kehati-hatian oleh perbankan sebagai lembaga itu meliputi kelembagaan bank, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua ada prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, bahwa tujuannya itu untuk menghindari kredit atau pembiayaan yang bermasalah atau macet. Kemudian yang ketiga itu penerapan prinsip kehati-hatian yang dibebankan pada organ bank itu sendiri, guna menghindari bank dari kerugian dan menjaga kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Baik, kita sampai ke poin ketiga, yaitu organisasi dan manajemen penyaluran dana. Yaitu ada 2, itu yang pertama ada Komite Kebijakan Penyaluran Dana atau KKPD. KKPD itu merupakan komite yang membantu direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan memantau perkembangan dan kondisi portofolio penyaluran dana. Kemudian, pejabat yang terkait dalam bidang penyaluran dana serta bidang hukum dan syariah, seperti direktur, kabak marketing, kabak operasional, dan bagian administrasi regal. Kemudian, fungsi KKPD itu salah satunya yaitu mengawasi agar KPD atau Komite Penyaluran Dana itu dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Baik, yang selanjutnya itu ada Komite Penyaluran Dana atau KPD tadi. Itu KPD, jumlah dan pihak yang menjadi anggotanya itu ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam surat keputusan direksi. Kemudian tugas dan tanggung jawab itu salah satunya memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang dan atau jenis penyaluran dana yang ditetapkan oleh direksi. Kemudian mengenai bagaimana sih dasar-dasar organisasi pembiayaan. Nah, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan serta senantiasa selalu berada di kualitas yang baik. Kemudian kualitas pembiayaan yang kurang baik itu disebabkan oleh adanya resiko bisnis yang dihadapi nasabah yang memiliki fasilitas pembiayaan dan resiko di dalam bank syariah sendiri. Kemudian fungsi-fungsi organisasi pembiayaan di antara lain sebagai fungsi strategis dan penetapan kebijakan pembiayaan, kemudian sebagai fungsi pemasaran, kemudian sebagai fungsi monitoring dan kebijakan pembiayaan, kemudian fungsi pengambilan keputusan, dan fungsi administrasi pembiayaan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai wewenang dan tanggung jawab organisasi penyaluran dana. Yang pertama, bahwa komisaris dan direksi itu harus memiliki komite kebijakan pembiayaan dan komite pembiayaan. Kemudian komite kebijakan pembiayaan lainnya itu diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dengan anggota pembiayaan. Kemudian keanggotaan komite kebijakan pembiayaan dan wewenangnya itu ditetapkan secara tertulis. Kemudian fungsi komite kebijakan pembiayaan minimal ada 3, yaitu memberikan masukan kepada manajemen dalam menyusun pembiayaan, kemudian mengawasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan, dan mengawasi portofolio pembiayaan. Kemudian, tanggung jawab Komite Kebijakan Pembiayaan itu meliputi menyampaikan laporan berkala hasil pengawasan dan memberikan saran langkah perbaikan. Kemudian, keanggotaan Komite Pembiayaan ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, tugas Komite Pembiayaan Manual itu meliputi menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan sesuai dengan wewenang, dan koordinasi dengan aset dan liability mengenai pendanaan. Kemudian, tanggung jawab Komite Pembiayaan itu meliputi melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama, kemudian menolak permohonan pembiayaan yang bersifat formalis. Selanjutnya yaitu wewenang dan tanggung jawab komisaris,
yaitu menyetujui rencana pembiayaan secara tahunan yang disampaikan kepada Bank Indonesia atau BI. Kemudian wewenang dan tanggung jawab direksi itu menyusun rencana pembiayaan tahunan menurut Ali Syukron tahun 2012. Kemudian wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah atau DPS, salah satunya yaitu memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian wewenang dan tanggung jawab satuan kerja pembiayaan itu salah satunya menghindari diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan permohonan pembiayaan. Yang terakhir itu mengenai kebijakan persetujuan penyaluran dana. Jadi, kebijakan persetujuan pembiayaan yang dibuat itu harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep hubungan total pemohon penyaluran dana dengan hal-hal yang harus dipertimbangkan, salah satunya yaitu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana seperti BMPT, kemudian risiko yang ada pada nasabah maupun usaha yang akan dibiayai, dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban. Kemudian selanjutnya ada penetapan batas wewenang pembiayaan, kemudian ada tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan yang memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan perbankan. Kemudian pemberian pembiayaan itu telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, dan cermat. Kemudian meyakinkan bahwa pembiayaan dapat dilunasi dan tidak akan bermasalah atau macet. Kemudian ada proses persetujuan di mana hal ini meliputi permohonan penyaluran dana, analisis penyaluran dana, rekomendasi persetujuan penyaluran dana, dan pemberian persetujuan penyaluran dana. Kemudian mengenai akad penyaluran dana itu harus memenuhi keabsahan dan persyaratan syariah serta hukum positif. Kemudian akad itu harus memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali pembiayaan ataupun persyaratan-persyaratan pembiayaan lainnya. Kemudian yang terakhir itu persetujuan pencairan pembiayaan itu hendaknya didasarkan pada prinsip hanya menyetujui pencairan pembiayaan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan itu telah memenuhi atau telah dipenuhi oleh pemohon pembiayaan. Kemudian memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.